Halo teman-teman, aku Aldo bersama Erina, Vera, dan Jos. Hai, Selamat datang di Pahlawan Muda. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pemuda yang melakukan banyak hal dan berpergian dalam pelayanan, yaitu muridnya Paulus, namanya Timotius. Timotius masih muda ketika Tuhan memakainya menjadi seorang pemimpin. Ya, dia memimpin orang yang lebih tua darinya. Ngomongin tentang orang tua, tahu nggak kalian mengapa orang lebih banyak membaca Alkitab seiring bertambahnya usia? Kenapa? Karena mereka sedang belajar untuk ujian akhir. Ya, ujian. Kembali ke Timotius. Timotius memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai murid Paulus. Dan dia memberi contoh terlebih dahulu kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya, let's go! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kau berada. Nama saya Justin, saya adalah Campus Director di Every Nation Campus Indonesia. Sangat senang dapat kesempatan untuk bicara dengan teman-teman di sini. Pada hari ini saya akan bicara tentang Timotius, anak muda di Alkitab di Perjanjian Baru yang bernama Timotius. Jadi kita akan baca dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Teman-teman mungkin tahu konsep anak bawang. Anak bawang itu kalau kita lagi main, habis itu ada adik-adik kecil datang mau ikutan main, dan kita bilang, oh dia anak bawang, jadi mainnya jangan terlalu serius. Kalau dia melakukan kesalahan, oh nggak apa-apa, dia masih anak bawang, jadi dibiarkan saja. Anak bawang itu seperti seorang yang dianggap remeh dan tidak sanggup memenuhi syarat-syarat tertentu. Timotius ini adalah anak muda yang dibimbing oleh Rasul Paulus. Dan Paulus membawa Timotius untuk melayani dalam misi penginjilan keliling dunia. Dan sebelum akhir hidupnya, Paulus memberi tanggung jawab yang cukup berat kepada Timotius, yaitu untuk menggembalakan gereja di Efesus. Dan ini gereja yang lumayan besar. Banyak yang menganggap Timotius terlalu muda, masih kecil, masih bocah, masih polos, masih kurang berpengalaman, masih anak bawang. Dan ini yang Paulus katakan kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita bukan anak bawang? Paulus mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dengan 5 hal ini. Yang pertama, perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Keempat, kesetiaan. Dan yang kelima, kemurnian. Yang pertama, Paulus katakan, dalam perkataan, jadilah teladan dalam perkataan. Paulus mendorong Timotius untuk menggunakan kata-katanya dengan bijak, untuk menyatakan kebenaran dan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebagai seorang pemimpin, kata-katanya berbobot, dan dia perlu memastikan bahwa kata-katanya meneguhkan dan membangkitkan iman orang lain, bukan untuk menghancurkan. Kita hidup di dalam budaya di mana kata-kata kasar, kata-kata kotor sangat biasa untuk diucapkan. Misalnya kalau lagi main sama teman-teman, habis itu kesel, keluar semua hewan-hewan kebun binatang gitu keluar dari mulut kita gitu ya. Bisa jadi ini budaya dunia luar. Tetapi ini bukan budaya orang yang percaya kepada Tuhan. Perkataan kita harus membangun, bukan menghancurkan. Perkataan kita harus memberi kehidupan, bukan mengutuk. Jadilah teladan dengan perkataan. Dan yang kedua, tingkah laku. Tindakan dan perilaku Timotius sangat penting dalam perannya sebagai orang pemimpin gereja. Dia harus menunjukkan perilaku seperti Kristus, menjalani kehidupan yang mencerminkan ajaran Yesus. Kita adalah perwakilan Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, kita menjadi representatifnya kepada orang-orang yang belum percaya. Apa yang orang lain pikirkan saat mereka melihat
tindakan-tindakan kita? Apakah mereka akan terberkati atau mereka akan tersinggung dan menjauhi kita? Jadilah teladan dengan tingkah laku kita. Dan yang ketiga, kasih. Kasih harus menjadi prinsip yang utama dalam hubungan kita dengan orang lain. Sama juga Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih harus menjadi prinsip utama untuk Timotius sebagai pemimpin gereja. Dia harus menunjukkan kasih kepada orang-orang yang percaya dan kepada orang-orang yang tidak percaya. Untuk mencerminkan kasih Tuhan bagi umat manusia. Saya ingin bertanya, apakah lebih mudah untuk mengasihi orang-orang yang kita menyukai atau orang-orang yang menyebalkan? Yang mana yang lebih gampang? Yang teman-teman kita, apakah lebih mudah untuk kita sayang dengan teman-teman kita atau sayang dengan orang-orang yang kita kurang suka? Paulus mengatakan, kasih, jadilah teladan dan mengasihi orang lain. Tuhan memberitakan kita untuk mengasihi orang lain. Bukan hanya teman-teman kita, tapi juga musuh-musuh kita. Dan yang keempat, jadilah teladan dengan kesetiaan. Sebagai seorang pemimpin, iman Timotius kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Kepercayaannya pada rencana dan penyediaan Tuhan akan menginspirasikan orang lain untuk percaya pada Tuhan juga, terutama di masa-masa sulit. Generasi anak muda dikenal sebagai generasi yang tingkat perhatiannya sangat singkat. Sepertinya terlalu cenderung bosan, atau lelah, atau capek. Tetapi Paulus mengatakan bahwa seorang pemimpin harus setia dalam iman, dalam kepercayaan, dan dalam tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, jadilah teladan dengan kemurnian kita. Timotius harus menjaga kemurnian moral, menjaga dirinya dari godaan dosa, dan menjalani kehidupan yang lurus dan tidak bersalah. Sebagai manusia, pencobaan itu pasti banyak. Sama juga dengan hamba Tuhan, godaan dunia malahan lebih banyak lagi. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, godaan pasti ada. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dapat menjaga kemurnian karena kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan hidup dalam kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita barusan saja membahas bagaimana menjawab orang lain yang meremehkan kita sebagai anak muda. Tetapi kenapa? Kenapa Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam rasul-rasul di Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam hati kita. Tidak ada yang namanya Roh Kudus kecil atau Roh Kudus junior. Dia adalah Tuhan yang sama. Dan dialah Tuhan yang hidup di dalam hati kita. Dan karena Dia, kita dapat hidup dalam kemenangan. Kita dapat hidup, kita dapat menjadi contoh, menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kemurnian. Jadi apa yang kita harus lakukan? Di ayat 13 dikatakan, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Ini Paulus mengatakan kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Mari kita bertekunlah dalam firman Tuhan. Bukan hanya membaca karena kewajiban, karena harus disuruh orang tua, disuruh pendeta, bukan. Tetapi merenungkan Alkitab untuk membangun iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak muda Tuhan yang menyaksikan ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberdayakan mereka Tuhan. Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu untuk hidup, untuk tinggal di dalam hati mereka. Dan Engkau yang memberdayakan mereka untuk bisa hidup jadi teladan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, percaya Engkau menciptakan anak-anak muda ini Tuhan. Untuk menjadi teladan dan untuk menjadi berkat kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Dan semua yang katakan, semua yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Timotius melakukan banyak perjalanan bersama Paulus. Sepasang sendal itu bagus.
Jadi kita akan mainkan kepala, pundak, lutut, dan sendal. Jadi ada satu sendal di antara kamu dan teman kamu. Jika narator bilang kepala, kamu pegang kepala, dan jika narator bilang lutut, kamu pegang lutut. Dan jika narator bilang sendal, kamu harus mengambilnya duluan daripada teman-teman kalian. Paham kan? Paham. So, Let's go. let's go. Let's go. Perhatikan apa yang saya katakan. Lutut, kepala, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, kepala, sendal. Kita dulu. Kepala, lutut, pundak, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, kepala, pundak, sendal. Aduh. Dia duluan. Perhatikan apa yang saya katakan. Aduh sakit. Siap-siap. Lima dekat. Kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, kepala, pundak, kepala, lutut, kepala, lutut, pundak, sendal. Siap? Oke. Oke, perhatikan apa yang saya katakan. Siap-siap. Lutut, kepala, pundak, kepala, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, pundak, sendal. Iya. Siap-siap. Perhatikan apa yang saya katakan. Lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, sendal. Dia cepat sekali. Perhatikan apa yang saya katakan. Kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, sendal. Dia menang. Jos yang menang. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bisa bergabung bersama kami hari ini. Ya, ingatlah keputusan sesulit apapun yang kamu buat, Tuhan pasti bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu adalah pahlawan muda. Bye.